Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Hari ini saya sedang membongkar ruangan. Ruangan ini akan saya khususkan untuk menjadi semacam ruang rekam, atau bahasa kerennya itu studio. Studio tanda tanya politik channel. Wah, keren bro. Yang mau nyumbang langsung transfer ke BRI 002 0757 0101 3531 532. Biar nanti ceramahnya lebih greget, lebih nyaman, lebih asoy, lebih geboy, lebih emoy. Sehingga mudah-mudahan saya bisa menampilkan sebuah video-video yang berkualitas level tinggi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sungguh miris memang. Sebuah musola dicoret-coret, ada bertuliskan kalimat saya kafir, Quran dirobek-robek. Banyak fans yang memberikan video tersebut kepada saya. Banyak fans yang menghendaki saya agar segera bikin video. Tetapi saya mencoba tenang, mencoba mendinginkan suasana. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu siapa pelakunya. Kalau kita tergesa-gesa menyimpulkan suatu masalah, nanti kalau hoax urusan bisa repot. Tetapi para kadrun memang dengan melihat video itu langsung heboh. Langsung memviralkan video tersebut, menuduh bahwa pelaku yang mencurat-curat musola tersebut adalah PKI. Ada juga yang mengatakan non-muslim, karena ada tulisan kafir, saya kafir mungkin. Tapi untung saja, seluruh rakyat Indonesia yang masih otaknya waras, yang agamanya bagus, tidak terpancing, tenang, dan mempercayakan masalah tersebut ditangani oleh polisi. Dan benar saja mas bro, tidak lama kemudian ternyata ditemukan bahwa pelakunya adalah seorang muslim, seorang anak muda. Bukan orang kafir, bukan PKI, seorang anak muda, ganteng. Kata-katanya sih belajar Islamnya di medsos. Wallahu a'lam mas bro. Saya kira anak muda ini sudah tercuci otak. Sudah tercuci otak oleh ulama radikal. Akibatnya dia melakukan sesuatu yang radikal dengan harapan umat muslim bisa terpancing, umat non-muslim bisa terpancing, yang akan berujung kepada perang saudara. Nauzubillah, sumpah, nauzubillah. Untung saja kebanyakan umat muslim tidak terpancing. Umat non-muslim juga tidak terpancing. Akhirnya semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan pelakunya langsung ditangkap.
Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saatnya kita selamatkan anak-anak kita. Saatnya kita selamatkan generasi muda Indonesia. Terutama anak-anak kita. Guru yang terbaik. Ya bu. Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Guru yang terbaik adalah ayah dan ibunya. Karena satu darah, satu kulit, satu daging, satu pemikiran, satu hati. Seharusnya tidak sulit untuk mengajarkan apapun kepada anak-anak kita. Andaikan kita bisa bersabar dan tahu betapa sulitnya belajar. Dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan senyuman, apalagi kau dengan hadiah, semuanya akan mudah. Apapun yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita akan mudah dicerna, akan mudah diambil pelajaran oleh anak-anak kita. Karena begini, dunia pendidikan Indonesia ini sudah bukan rahasia umum lagi, sudah tercemar oleh faham-faham radikal. Sudah tercemar oleh faham-faham garis keras. Sudah tercemar oleh faham-faham ISIS. Sudah tercemar oleh faham-faham khilafah. Sudah tercemar oleh manusia-manusia brengsek di negeri ini. Dunia pendidikan Indonesia kini sudah menjadi dilema. Cukup banyak guru-guru pun yang tercuci otaknya sehingga menjadi simpatisan pendakwa aliran garis keras di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan generasi muda, ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah kalian guru yang terbaik bagi anak-anak kita. Ajarkan kepada anak kita apa itu Pancasila. Hafalkan butir-butir Pancasilanya. Lalu kasih tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Ajarkan apa itu kebinekaan. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan ajarkan pula makna yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak kita harus cerdas. Tentu saja cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya atau budi pekertinya. Keseimbangan inilah yang akan menjaga Indonesia, di mana generasi muda mempunyai kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak yang mumpuni. Guru yang terbaik adalah orang tua yang pandai mendidik anak-anaknya di rumah. Satu lagi namanya Karl Marx. Karl, Marx. Maka pikiran-pikiran si Karl Marx disebut dengan Marxisme. Sampai ke tempat kita disebut dengan komunis. Pernah membuat Partai Komunis Indonesia, dihabisi pada era Presiden Soeharto. Muncul mereka bangkit membantai jenderal-jenderal kita, tidak hanya jenderal Muslim, tapi juga DI Panjaitan pun habis. Darah itu merah, jenderal. Berapa lama kita menonton? Sudah lama pula kita tak menonton. Dulu kalau sudah 30 September kita menonton ramai-ramai, tapi kemarin dibangkitkan lagi, nonton bersama Panglima dan lain sebagainya. Untuk apa? Menunjukkan lagi. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Orang yang textbook biasanya itu otaknya mentok. Jadi kalau berdebat dengan Gus AA, urusan bisa repot. Karena sudah ratusan ustadz-ustadz textbook dibungkam mulutnya oleh Gus AA. Kenapa? Mudah terbaca. Ibarat sebuah permainan, kalau sudah terbaca, akibatnya mentok, akibatnya mudah dikalahkan. Berbicara masalah Ustadz Abdul Somad yang terhormat,
Beliau ini salah satu ulama yang textbook. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Beliau ini adalah ulama yang textbook. Bayangkan bro, dari awal kelihatan benar. Ketika masuk isi, kita dibuat ketawa ketiwi. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita dibuat ketawa ketiwi. Bagaimana mungkin seorang Ustadz Somad tidak bisa menampilkan, membawa sebuah masalah dan membahasnya secara terperinci. Ibarat menggambar seorang wanita yang cantik, yang digambar cuma hidungnya doang. Kira-kira ibu percaya bahwa itu hidung wanita yang cantik? Kira-kira bapak percaya kalau yang digambarkan cuma hidung dan itu gambar wanita yang cantik? Apa teteh-teteh akan percaya bahwa yang sedang digambar adalah wanita yang cantik, tetapi yang tergambar cuma hidung doang? Jawabannya kita pasti sama. Yang digambar oleh si pelukis tersebut bukan gambar wanita yang cantik, tetapi gambar hidung. Seperti itulah UAS menjelaskan PKI. Seolah benar PKI itu kejam, telah membunuh para ulama, telah membunuh para jenderal. Tapi kalau kita mau buka sejarah, membandingkan antara kejamnya PKI dengan kejamnya Soeharto, PKI itu cuma 300 orang yang dibunuh. Berapa Bu? Cuma 300 orang. 320 sekian lah. Sedangkan Soeharto itu membunuh 3 juta lebih rakyat Indonesia. Di dalamnya termasuk ada ustadz ulama kiai ajengan. Orang-orang Islam dibunuh oleh Soeharto. Selama kepemimpinan Soeharto, Soeharto telah membunuh 3 juta orang. PKI membunuh ulama, Soeharto membunuh ulama. PKI membunuh santri, Soeharto pun membunuh santri. PKI cuma bunuh 300 orang, Soeharto 3 juta lebih orang. Apa Ustadz Somad tahu fakta ini? Apa Ustadz Adi Hidayat tahu fakta ini? Apa Aagim tahu fakta ini? Apa Habib Rizik tahu fakta ini? Apa Ustadz Tengku Zulkarnain tahu fakta ini? Apa Waluni Yahya tahu fakta ini? Apa Ustadz HTI, FPI, PKS tahu fakta ini? Fakta ini tidak terbantahkan karena korbannya masih ada. Saksi hidupnya masih ada hingga sekarang. Dan buku atau video yang mengupasnya, film buktinya pun masih ada. Kalau mau difilmkan juga boleh bro. Pengkhianatan Soeharto pada NKRI. 3 juta lebih rakyat Indonesia dibantai habis. Kalau kebayang bro, kalau filmnya benar-benar dibikin, judulnya Pengkhianatan Soeharto pada NKRI selama 32 tahun. 3 juta lebih rakyat Indonesia dibasmi jadi mayat tak punya kuburan. Kalau PKI dibilang kejam, yes. Membunuh para jenderal kejam. PKI membunuh para ulama biadab. Tetapi Soeharto pun membunuh para jenderal, membunuh ulama, membunuh ustadz, membunuh kiai, membunuh rakyat. Sangat kejam, bahkan jauh lebih kejam daripada PKI. Soeharto ini lebih PKI daripada PKI. Bandingkan 3 berbanding 3 juta. 1 berbanding 1 juta. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Saya nggak kebayang ini Soeharto di sidang akhirat gimana. Jangankan 3 juta orang mas bro. Nyamuk yang kau pukul di waktu malam ketika menggigit. Itu nyamuk akan datang meminta pertanggungjawaban. Kenapa saya sedang makan kalian bunuh? Apalagi manusia. Kira-kira Ustadz Somad
Tahu nggak ya fakta seperti ini? Atau memang pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak merasa? Kalau dalam Al-Quran, summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Ustadz Somad punya mata, tetapi matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran. Punya telinga, tetapi telinganya sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Punya hati, tetapi hatinya tidak bisa merasakan kebenaran. Ingat, UAS, bahwa Soeharto itu lebih PKI daripada PKI. PKI cuma 300 orang yang dibunuh. Soeharto 3 juta lebih orang yang dibunuh. Dan muncul sekarang buku-buku yang luar biasa, ditulis bestseller, penulisnya tak tanggung-tanggung. Aku bangga jadi anak PKI, PKI masuk parlemen. Kalau aku bangga jadi anak PKI, PKI masuk parlemen. Kalau aku bangga jadi anak PKI, PKI masuk parlemen. Kalau Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Beberapa hari terakhir saya memantau. Apa sih definisi PKI? Yang dimaksud oleh para kadrun, UAS dan kawan-kawan, UAH dan kawan-kawan, Habib Rizik dan kawan-kawan, orang-orang HTI, FPI dan PKS. Ternyata setelah saya simpulkan baik di YouTube maupun di grup-grup medsos, ternyata mereka ini menyerang PDIP. Yang dianggap bahwa PDIP ini sebagai partai yang menampung orang-orang PKI. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terkhusus kepada salah seorang wakil DPR dari PDIP yang menerbitkan buku Saya Bangga Menjadi Anak PKI. Mungkin ini yang paling gencar, yang paling heboh, digoreng, direndang, ditumis oleh UAS dan kawan-kawan, oleh kadrun dan ulama kadrun. Kemunculan buku yang berjudul Saya Bangga Menjadi Anak PKI. Nih buat UAS yang katanya profesor kok dangkal banget. Saya nggak kebayang nafsirin PKI aja dangkal begini, apalagi menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran. Mungkin akan jauh lebih dangkal. Nafsirin PKI aja sesat dan menyesatkan, apalagi menafsirkan Al-Quran, insya Allah lebih sesat dan menyesatkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ulama-ulama kadrun dan kadrun kita maklumi, karena mereka ini orang-orang yang innahu kana zoluman jahula, orang-orang yang bodoh dan zolim. Kalau kita boleh mengambil nama dari G30 SPKI. Kadrun ini G30 SPKI. G-nya itu goblok, 30 itu mirip huruf BO, jadi bo. Kita tambah jadi doh. Jadi goblok, bodoh. S-nya itu sinting atau sableng. PKI-nya itu Partai Khilafah Indonesia. Jadi G30 SPKI adalah kadrun yang goblok, bodoh, sableng, yang merupakan Partai Khilafah Indonesia, Partai Kadrun Indonesia. Maklum, kalau mereka pada bento, ya, benar-benar tolol. Nggak bisa membedakan aku anak PKI. Aku bangga jadi anak PKI. Dengan aku bangga jadi PKI. Kalau aku bangga jadi PKI, sudah dipastikan orang yang ngomong itu, yang nulis buku itu adalah PKI. Tetapi aku bangga jadi anak PKI, belum tentu anaknya PKI. Contoh, aku bangga jadi presiden. Dengan kata-kata, aku bangga jadi anak presiden. Kira-kira sama nggak? Aku bangga jadi presiden, berarti aku ini adalah presiden. Aku bangga jadi anak presiden, berarti aku ini anak presiden. Yang belum tentu presiden. Ngerti sampai sini? Kadrun sama ulama kadrun, juga UAS nggak bisa membedakan hal ini. Aku bangga jadi anak PKI. Dengan aku bangga jadi PKI. UAS nggak bisa bedakan hal ini. Ini sungguh ironi, ini sungguh menyedihkan. Padahal ini sesuatu yang mudah. Makanya Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita itu tidak boleh menjadi orang-orang yang innahu kana zoluman jahula, menjadi manusia-manusia yang bodoh dan zolim akibatnya bodoh. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah berdakwah
dalam suatu kampung, dalam suatu suku, dakwahnya gagal. Dan Nabi pun berdarah-darah. Lalu seorang malaikat, Jibril, bertanya atau mengajukan permohonan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tinggal kau minta saja. Jika kau ingin hancurkan, maka akan aku hancur leburkan suku yang telah berbuat zolim kepada engkau. Lalu Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Gak usah, wahai Jibril. Yang berbuat zolim itu, yang berbuat ingkar itu, cuma orang tuanya. Kalau anak-anaknya, cucu-cucunya yang akan datang, belum tentu bersikap, berperilaku seperti orang tuanya. Mungkin saja anak-anak cucunya akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik." Mungkin Ustadz Somad lupa akan hadis ini. Bahwa ayah dan anak itu tidak mungkin sama. Jika ayahnya jadi presiden, belum tentu anaknya jadi presiden. Jika ayahnya menjadi kiai, belum tentu anaknya jadi kiai. Jika anaknya jadi direktur, jika ayahnya jadi direktur, belum tentu anaknya jadi direktur. Jika ayahnya PKI, belum tentu anaknya PKI. Mudah-mudahan Ustadz Somad bisa belajar agama dengan baik dan benar. Karena kenapa? Karena Ustadz itu, kalau sudah menyesatkan, tidak hanya menanggung dosanya sendiri, tetapi menanggung dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Wa min auzaril ladzina yudillu nahum bi ghairi ilmi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada fans yang bertanya kepada saya, minta tanggapan tentang film G30 SPKI. G30 SPKI itu, filmnya itu 99,999% bohong. Maka sudah jelas, orang-orang yang menonton film bohong, film yang berisi hoax, adalah orang-orang yang innahu kana zaluman jahula. Film-film yang bodoh, orang-orang yang bodoh dan zalim. Kenapa? Coba tanyakan, di mana makamnya Untung? Di mana makamnya Aidit? Untung dan Aidit adalah kunci yang bisa membongkar bahwa G30 SPKI otaknya adalah Soeharto. PKI hanya tumbal. Setelah kejadian G30 SPKI, PKI membunuh 7 jenderal. Dianggap sangat kejam. Tetapi Soeharto yang sudah membunuh 3 juta lebih warga negara Indonesia, yang di dalamnya ada kiai, ustadz, umat Islam, mahasiswa, aktivis, malah dianggap pahlawan. Sungguh edan kelakuan manusia-manusia edan. Anjing-anjingnya khilafah, anjing-anjingnya cendana, anjing-anjingnya Orde Baru yang mempahlawankan Soeharto. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Wahai umat Islam, ini perintah Allah. Allah menciptakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu siang dan di waktu malam untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua. Yang baik kita buang. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Tetapi kita tetap harus mencari kebenaran dari sesuatu yang ditutup-tutupi. Ya, seperti halnya G30 SPKI ini. Kalian bisa menemukan kebenarannya dengan menonton film tersebut. Juga membaca referensi-referensi fakta sejarah dan saksi-saksi yang banyak beredar di media sosial. Yakinlah, PKI adalah tumbal kekejaman Soeharto. Soeharto itu lebih PKI
daripada PKI. Ya kalau misalkan film G30 SPKI mereka tonton untuk mengenang jasa-jasa Soeharto memberantas PKI. Ya kita tinggal bikin saja film pengkhianatan Soeharto terhadap NKRI pada peristiwa G30 SPKI. Ini lebih adil. Jadi kalau misalnya suatu saat mereka menonton G30 SPKI versi Soeharto, kita pun bisa menonton di tanggal yang sama aksi kebiadaban pengkhianatan Soeharto kepada NKRI pada peristiwa G30 SPKI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.